Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi dan kita masih belajar tentang pernikahan dengan tema rahasia masa lalu. Di dalam segmen sebelumnya kita sudah belajar, perlukah diungkap rahasia masa lalu? Dan idealnya saya katakan tidak perlu. Tidak perlu diungkap. Belajar tentang masa lalu oke. Mengevaluasi untuk menjadi bekal yang baik oke. Tapi perlukah diungkap sampai begitu dalam? Tidak perlu. Mengapa? Ya pertama itu sudah terjadi. Yang kedua kamu sudah berubah. Yang ketiga yang lebih penting, kamu sudah menikah dan sudah berjanji di hadapan Tuhan dan saksinya orang tuamu, banyak orang di sana. Kamu sudah berjanji. Berikutnya lagi, kalau diungkap buat apa? Poinnya apa? Berikutnya lagi, kalau itu mau diungkap, apakah akan menambah cintamu kepadanya? Cintamu kepada pasanganmu, kepada anak-anakmu? Apakah setelah diungkap akan menambah semangatmu dalam mengarungi bahtera rumah tangga? Pertanyaannya itu. Itu yang ideal, itu yang ideal. Jadi perlukah diungkap? Kalau saya, pendapat saya nggak perlu. Bagian dari pembelajaran iya. Tapi nggak perlu. Berikutnya, itu kan ideal. Kalau saya tetap penasaran Pak, saya kepo Pak, saya pengen tahu sebenarnya. Dulu kok bisa seperti itu. Terlebih lagi begini, saya ini pengen tahu Pak, saya ini pacar keberapanya dia. Berikutnya lagi saya pengen tahu apa yang dilakukan kepada pacar-pacarnya. Saya pengen tahu Pak, apa yang diberikan kepada pacar-pacarnya. Apakah barang-barang yang berharga, apakah saya dikalahkan? Saya pengen tahu Pak, sikapnya dia kepada pacarnya kalau dia ketemu sekarang. Wah penasaran nih, waduh hatimu bergelora. Bolehkah diungkap? Saya jawab sekali lagi, tergantung kesepakatan. Jadi jangan langsung mengungkap, salah satu mengungkap tanpa kesepakatan. Ingat perkataan ini. Jangan salah satu mengungkap rahasia masa lalu tanpa kesepakatan. Mengapa? Karena kesepakatan inilah yang membuat batas. Kesepakatan inilah yang membuat kamu berdua tetap dalam trackmu sebagai suami istri yang sah dan satu-satunya. Karena kalau tidak sepakat, lalu entah ada angin utara, selatan, timur, barat, atas, bawah, samping dan segala macamnya, tiba-tiba engkau menanyakan kepada istrimu, loh dulu itu kamu pacaran sama ini nih, ngapain aja ya? Tiba-tiba nih, nggak ada angin, nggak ada hujan. Itu bisa menimbulkan prasangka, loh ada apa? Prasangkanya bisa tambah besar ketika pertanyaanmu kau tambahi lagi dan diulang-ulang lagi. Atau sebaliknya, sang istri tiba-tiba menanyakan, loh barang-barang yang kamu belikan kepada dua pacarmu dulu tuh apa saja ya? Ini tidak ada apa-apa tiba-tiba muncul. Ini yang perlu saya katakan pada kalian. Jangan bongkar rahasia masa lalu suami istri tanpa kesepakatan. Mengapa? Karena nanti bisa melebar, sangat melebar. Bisa tersinggung, bisa terluka tiba-tiba, merasa dituduh. Padahal bisa jadi suamimu atau istrimu itu hanya kepo sesaat.
Yang kalau kamu jawab ya boleh, nggak kamu jawab ya dia lupakan. Bisa begitu. Jadi harusnya sepakati dulu. Disepakati. Kesepakatannya apa saja? Yang pertama, mengungkap rahasia masa lalu tidak boleh membatalkan perjanjian pernikahan yang sudah dibuat. Tidak boleh. Tidak boleh. Mau seemosi apapun, tidak boleh mengatakan pisah, cerai. Loh gimana sih? Nggak ada apa-apa kok. Ini kan sudah terjadi, sudah lewat. Jadi tidak boleh mengganggu perjanjian pernikahan. Oke? Lalu berikutnya yang kedua. Harus dibatasi. Mengapa? Karena manusia punya kekuatan tertentu untuk menerima kenyataan. Contoh nih, Pak, seberapa dibatasi? Ya tidak terlalu dalam. Tidak perlu. Kuasailah dirimu. Bayangkan, ini saya berikan contoh nih. Kalau pengen tahu kamu itu ngapain aja waktu pacaran, tanganmu itu di mana saja. Loh, waktu itu bisa jadi pasanganmu itu tahan. Oh, begitu toh. Oh, cuma begitu toh. Didesak begitu rupa. Oh, begitu toh. Gitu. Tapi itu kan sudah terlanjur dikatakan. Masuk dalam pikiran, memorinya, masuk dalam hatinya. Kalau berhenti di situ aja, titik, berhenti. Tapi kalau imajinasinya bermain, lalu logikanya hilang. Tidak mungkin toh. Cuma begitu saja, tidak mungkin toh. Bong kalau sama aku saja, wah tambah lagi nih imajinasinya, nggak karuan nih. Wow. Kok nggak tahan? Suatu kali, karena engkau mengutak-atik sendiri, lalu hatimu tuh masih lemah, masih marah, masih jengkel. Tiba-tiba imajinasimu berkembang begitu rupa. Dan menjadi kemarahan atau kecemburuan yang tidak ada dasarnya. Jadi, dibatasi. Kalau tidak dibatasi, Pak, nggak punya kekuatan. Karena kan pada dasarnya idealnya kan saya katakan, tutup aja total. Sudah tutup aja. Tidak tahan kamu. Tidak tahan. Apalagi manusia punya kecenderungan untuk mengembangkan imajinasi negatif. Bukan imajinasi positif. Yang lebih banyak dikembangkan secara umum adalah imajinasi negatif. Mengapa? Liar. Jadi ingat itu. Jangan, harus ada batasnya. Kesepakatan pertama, tidak mengganggu ikatan perjanjian pernikahan. Berikutnya, harus ada batasnya, pengungkapan. Tidak perlu semuanya. Berikutnya, yang ketiga, harus ada poin positifnya untuk rumah tangga kita sekarang. Kalau tidak ada, lupakan aja. Tapi kalau dia kepo, Pak, sangat kepo, ceritakan aja secukupnya. Kalau dia ngotot, katakan, kamu tidak akan kuat. Kenapa? Imajinasimu nanti bisa berkembang lebih lagi. Kan begitu. Jadi, perlukah rahasia masa lalu diungkap? Ya kalau saya tidak perlu. Tapi menurut saya perlu. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi ingat. Yang pertama, tidak mengganggu perjanjian pernikahan. Itu yang utama. Yang kedua, ada batasnya. Tidak semuanya. Yang ketiga, ada poin positif buat pernikahanmu yang sekarang. Begitu caranya, disepakati. Pak, kalau tidak sepakat bagaimana? Ya, kalau tidak sepakat, ya terima resikonya. Kalau dia ternyata memaksa, Pak, memaksa, sangat memaksa. Loh, dia punya hak memaksa. Tapi kan kamu juga punya hak untuk menolak. Demi kebaikan pernikahanmu, keluargamu.
rumah tanggamu. Kamu punya hak untuk menolak. Apa boleh buat? Pak, saya nggak tahan, Pak, kalau dia sudah merengek-rengek. Ya, terserah kamu. Karena begitu kamu nuruti keinginannya, bukan hal yang positif yang terjadi. Jadi ya bagaimana caranya kamu memberitahu dia? Dibuat janji aja. Oke, aku mau cerita ya, tapi jangan marah ya. Itu belajar membangun kesepakatan. Kalau dia mengatakan, ya oke, aku nggak marah. Terbukalah. Tapi jangan semuanya. Mengapa? Tidak ada gunanya. Berikutnya, belum tentu dia kuat. Contoh nih. Pak, dulu pacarmu itu kamu beri barang apa aja sih? Kalau kamu pernah membelikan dulu ya pacarmu, contohnya emas, perhiasan, ada berliannya, saking cintanya. Taruh harganya nggak usah mahal lah, 10 juta. Gitu, di zaman itu. Nah, kamu juga belikan dia kalung yang lebih murah dari itu. Harga, ya waktu itu harga 5 juta lah. Yang kamu perlu buka yang mana? Ya jangan yang 10 juta, yang 5 juta dulu. Mengapa? Karena kamu kan tahu istrimu. Ya sebenarnya nggak ada poinnya. Kamu ngomong dulu ini nggak ada poinnya, nggak ada gunanya. Tapi aku pengen tahu, baik. Aku pernah belikan perhiasan. Harganya berapa juta gitu. Harganya 5 juta. Maka marahlah dia walaupun dia berjanji tidak marah. Mengapa? Ya karena selama kamu lagi membangun pernikahanmu, kamu belum pernah belikan perhiasan istrimu. Kemarin mau belikan perhiasan, harga berapa? Hanya harga 4 juta. Itu pun kemudian terjual. Karena apa? Kalian butuh duit. Jadi ini hadiah buat pacarmu dulu bisa memancing dia. Kan gak ada poinnya. Tapi kalau dia janjinya nggak marah, kemudian marah, ya hadapi saja. Mengapa? Ya kan itulah aslinya istrimu. Atau kebalikannya ya, suami mengatakan tidak akan marah kalau engkau buka rahasia, ternyata engkau buka rahasia sedikit, ya nggak ada poinnya untuk pernikahanmu ke depan. Ternyata suamimu marah. Lalu bagaimana Pak? Ya terima saja, kan suamimu, kan istrimu. Pak, bagaimana mengatasi kepo saya tentang rahasia masa lalu? Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia.